Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Syifa Alfa dengan NIM 21020165152. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Sosiologi Hukum. Lebih tepatnya untuk materi yang pertama itu membahas tentang masyarakat. Nah, jadi apa sih sebenarnya masyarakat itu? Menurut Bapak Sosiologi Hukum, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggotanya. Jadi masyarakat itu juga bisa dikatakan sebagai suatu sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Jadi itu yang disebut masyarakat. Mengenai bentuk-bentuk masyarakat, nah jadi masyarakat ini dibagi menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu mechanical solidarity. Ini memiliki sifat homogen dan contohnya itu masyarakat madani. Untuk yang kedua yaitu tadi organic solidarity, itu memiliki sifat masyarakat sudah kompleks. Contohnya masyarakat multikultural. Untuk karakteristik masyarakat solidaritas mekanik, itu yang pertama memiliki ikatan lebih kuat ke dalam daripada di luar. Yang kedua memiliki perhatian skala lokal dan berpusat pada kehidupan desa dengan segenap sikap untuk menghindari pertentangan dan lebih banyak bersatu dengan yang sependapat. Yang ketiga, kekurangan individu dirasakan sebagai kekurangan masyarakat desa secara keseluruhan. Untuk karakteristik masyarakat solidaritas organik, yang pertama itu hubungan yang berkaitan untuk menciptakan efisiensi kerja yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan yang diaplikasikan oleh masyarakat perkotaan atau masyarakat yang modern. Yang ketiga, tata kerja serta sistem yang berjalan begitu profesional. Jika ada satu anggota yang berhalangan, maka harus menemukan individu atau partner pengganti di bidangnya. Yang keempat, masing individu memiliki semangat kinerja yang tinggi dengan mental individualistik dalam bekerja. Dinamika masyarakat pedesaan. Secara sosiologis, mentalitas individu dominan dibentuk oleh situasi tata pergaulan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya tekanan hidup. Masyarakat tradisional yang tinggal di desa pada umumnya masih lugu, polos, jujur, lemah, dan pamrih. Semangat solidaritas tinggi dan murni. Adapun faktor yang mempengaruhi mentalitas tersebut, yang pertama, tekanan hidup terasa lebih ringan. Yang kedua, masih memiliki waktu yang cukup dan seimbang antara rohaniah dan keduniawian. Yang ketiga, letaknya di pedalaman berakibat belum banyak dicemari pengaruh media massa. Nah, yang keempat, kehidupan paguyuban menjadikan warga saling mengenal dan akrab. Untuk yang kedua, dinamika masyarakat di perkotaan. Dampak negatif dinamika masyarakat kota, munculnya sikap individualistis atau memudarnya nilai kebersamaan, munculnya sikap kurang mempercayai pihak lain, memudarnya perhatian terhadap budaya lokal dan budaya nasional, terutama para generasi mudanya. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup sosiologi hukum dan karakteristik kajiannya. Pengertian sosiologi hukum. Untuk memberikan pengertian ini, ada 4 pendapat yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang-bidang sosiologi hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama ada Suryono Sukamto. Nah, sosiologi hukum menurut Suryono Sukamto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Adapun menurut Sacipto Raharjo, itu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Nah, yang ketiga menurut R.O.C. Salman, itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Nah, yang terakhir menurut H.L.A. Hart, itu mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakatnya. Lalu apa sih latar belakang aliran sosiologi hukum? Nah, jadi orang yang pertama menggunakan istilah sosiologi hukum adalah Anziotti pada tahun 82.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sejak itu dimulai diperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum. Namun demikian, sosiologi hukum dipengaruhi oleh disiplin ilmu, filsafat hukum, dan sosiologi yang kajiannya berorientasi pada hukum. Secara umum dapat diungkapkan bahwa letak ruang lingkup sosiologi hukum dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama dasar-dasar sosial dan hukum atau basis sosial dan hukum. Misal, hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan cuma-cumanya gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya, misalkan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, terhadap gejala kehidupan rumah tangga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97 dan IH Nomor 1 Nomor 23 Tahun 99 tentang narkotika dan narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya, serta undang-undang yang lain. Undang-Undang Nomor 1 9 Tahun 2002 tentang hak cipta terhadap gejala budaya, undang-undang mengenai pemilihan presiden secara langsung terhadap gejala sosial. Karakteristik kajian sosiologi hukum menurut Wilhelm Albert, sosiologi hukum dipandang sebagai suatu cabang ilmu sosiologi serupa dengan sosiologi keluarga, sosiologi industri, atau sosiologi kedokteran. Perbedaannya tentu saja karena sosiologi hukum objek kajiannya adalah hukum. Nah, bagi Albert sah saja gunanya sosiologi untuk studi hukum dalam rangka membantu para profesional hukum untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Nah, selanjutnya mengenai materi yang ketiga, yaitu metode pendekatan sosiologi hukum. Perbandingan yuridis empiris dengan yuridis normatif. Kajian yuridis empiris ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Nah, sedangkan kajian normatif ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat deskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Sebenarnya ada juga yang disebut sebagai hukum sebagai sosial kontrol. Arti bahwa hukum merupakan suatu yang mampu mengatur tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat diartikan sebagai suatu yang menyimpang dari hukum agar menjadi lebih baik. Hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Hukum mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dalam perubahan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola perilakuan dan hubungan-hubungan antara warga masyarakat. Sebagai halnya di negara-negara lain, hukum dalam kehidupan dijadikan sebagai alat perubahan sosial. Misalnya di Tunisia, maka sejak diberlakukannya Code of Personal Status pada tahun 1957, seseorang wanita yang telah dewasa mempunyai kemampuan hukum untuk menikah tanpa harus didampingi oleh seorang wali. Kita langsung lanjut aja ke materi yang keempat. Materi yang keempat ini memiliki pokok pembahasan. Yang pertama, paradigma sosial hukum. Yang kedua, hukum sebagai tingkah laku sosial. Yang ketiga, hukum dan kewenangan. Dan yang keempat, hukum dan kekuatan sosial. Dan yang terakhir, manfaat sosiologi hukum untuk memahami pekerjaan hukum di dalam masyarakat. Nah, langsung saja ke pokok permasalahan yang pertama, yaitu paradigma sosial hukum. Dalam KBBI, paradigma diartikan sebagai kerangka berpikir atau model dalam teori ilmu. Nah, paradigma menurut Reinhold Paul Davidson adalah kumpulan asumsi-asumsi, konsep-konsep, proposisi-proposisi utama dalam suatu bidang substansif. Sedangkan paradigma sosial menurutnya yakni fact paradigm atau tidak bisa direduksi ke fakta individual, mencakup struktur sosial dan institusi sosial. Dengan demikian, dikenal pula istilah paradigma sebagai pedoman acuan yang dipergunakan untuk mewujudkan gagasan sistem pemikiran menyangkut hal-hal yang berkaitan. Selanjutnya, Rich secara lebih teknis menggunakan paradigma sosial hukum dengan menyatakan ada 3 bidang sosial hukum yang dikembangkannya, yaitu yang pertama sosiologi hukum perdata, yang kedua sosiologi hukum pidana, dan yang ketiga itu sosiologi jurisprudensi. Untuk pokok permasalahan yang kedua itu mengenai hukum sebagai tingkah laku. Hukum sebagai tingkah laku dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia.
Hukum berperan aktif sebagai agen pengendali sosial yang mampu menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan-aturan hukum. Nah, hukum juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang dapat menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama saat terjadi perubahan. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya, seperti materi hukum yang baik dan jelas serta pelaksanaan yang baik. Yang ketiga, hukum dan kewenangannya. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Pengertian hukum, kalau menurut beberapa ahli, yang pertama Aristoteles membagi hukum menjadi dua: hukum tertentu dan hukum universal. Hukum tertentu adalah aturan-aturan yang menetapkan dan melarang beberapa tindakan, sedangkan hukum universal adalah hukum alam yang memiliki aturan dan pengesahannya sendiri. Selanjutnya mengenai tujuan hukum. Yang pertama, kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Nah, yang kedua, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di manusia. Yang ketiga, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Fungsi hukum yang pertama, sebagai sarana pengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Yang ketiga, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang keempat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Unsur hukum yang pertama, hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu pergaulan di masyarakat. Yang kedua, peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran yang dibuat adalah tegas. Kewenangan, istilah kewenangan atau wewenang. Selanjutnya mengenai kewenangan hukum adalah kewenangan massa dan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Kewenangan hukum diperlukan oleh pemerintahan untuk menjalankan fungsinya dan memerintah sesuai dengan kewajiban politik. Sumber kewenangan sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, maka rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara. Semua kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dari narasumber dari rakyat. Fungsi-fungsi kekuasaan negara diberikan dalam 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat, pokok permasalahan yang keempat, hukum dan kekuatan sosial. Kekuatan sosial adalah support system dalam sistem penegakan hukum, khususnya dalam subsistem kultur hukum. Kekuatan sosial adalah faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini karena hukum yang akan diberlakukan pasti akan menghadapi kekuatan-kekuatan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di dalam setiap masyarakat terdapat suatu kekuatan atau social forces yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kekuatan sosial adalah faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini karena hukum yang akan diberlakukan pasti akan menghadap kekuatan-kekuatan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, berdasarkan teori bekerjanya hukum, Robert B. Sheidman dan William J. Cambridge menjelaskan bahwa proses bekerjanya hukum dipengaruhi oleh 4 komponen utama, yaitu lembaga membuat hukum, birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal maupun sosial. Yang kelima, manfaat sosiologi hukum untuk memahami bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analisis. Mempelajari sosiologi dapat memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konsep sosial. Dalam pelaksanaannya, mempelajari sosiologi hukum akan membuat kita memahami bagaimana peraturan hukum dan masyarakat tetap terlaksana. Akan terlihat manakah hukum yang diakui, dijalankan, dan diberlakukan dalam masyarakat yang akan menampakkan peraturan hukum yang efektif dalam pola hidup masyarakat sosial.
Sosiologi hukum juga mengerjakan tentang fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat, alat untuk membentuk masyarakat, simbol pengetahuan, instrumen politik, dan alat integrasi. Manfaat mempelajari sosiologi hukum terhadap gejala sosial: yang pertama, mempermudah mencari solusi alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan kepekaan sosial. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan hukum. Yang keempat, menganalisis dampak hukum. Dan yang kelima, melihat keefektifan penerapan hukum. Dan yang terakhir, mengerti perkembangan hukum positif. Baik, untuk materi yang kelima, mengenai pembuatan hukum serta pelaksanaan hukum-hukum dan nilai-nilai di masyarakat. Perbuatan hukum adalah tindakan atau kegiatan yang memiliki implikasi atau konsekuensi hukum. Ini berarti bahwa saat seorang melakukan perbuatan hukum, tindakan tersebut dapat mempengaruhi hak, kewajiban, dan status hukum individu atau entitas yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Bekerjanya hukum di pengadilan. Dalam penegakan hukum, pengadilan harus memperhatikan asas equality before the law yang mengandung pengertian bahwa setiap orang yang sama dan sejajar di mata hukum tanpa memperdulikan status sosial dan profesi. Cara persoalan sampai ke pengadilan. Proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan dapat berbeda-beda tergantung jenis perkara apa yang diajukan. Berikut ada tahapan umum dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Yang pertama, pengajuan gugatan. Yang kedua, pemeriksaan gugatan, lanjut ke upaya perdamaian, lanjut lagi ke pemeriksaan perkara, dan lanjut lagi kesempatan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Nah, yang keenam, persidangan, atau yang ketujuh yaitu putusan. Atribut pribadi hakim. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M07 UM 010683, atribut yang wajib dipakai oleh hakim saat persidangan yaitu: yang pertama, memakai toga. Yang kedua, simare dibuat dari kain berludu atau satin. Yang ketiga, bev dibuat dari kain baptis putih, dan lain sebagainya. Mengenai tekanan-tekanan keadaan, hakim di pengadilan seringkali mengalami tekanan dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, ketakutan akan pengawasan yang dapat mempengaruhi kemandirian hakim. Yang kedua, tekanan dari penguasa karena objek yang ditangani umumnya adalah keputusan pemerintah. Yang ketiga, keluhan dari pencari keadilan dan masyarakat luas tentang kualitas putusan hakim yang memprihatinkan. Pelaksanaan hukum di Indonesia sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara hukum, masih terdapat beberapa kasus hukum yang mengusik rasa keadilan publik dan menimbulkan keraguan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hukum dan nilai-nilai dalam masyarakat memiliki hubungan erat karena hukum sering mencerminkan, menciptakan, dan menegakkan nilai-nilai yang dipegang oleh anggota masyarakat. Nah, nilai-nilai hukum adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang dan sistem hukum dalam suatu negara. Misalnya, prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi dasar bagi hukum yang melarang diskriminasi rasial atau gender. Untuk materi yang keenam, mengenai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dari istilah social stratification yang artinya sistem berlapis dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan seseorang pada kelas-kelas sosial tertentu secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda antara individu pada suatu lapisan sosial lainnya. Adapun faktor yang terjadinya stratifikasi sosial, yang pertama yaitu kekayaan, yang kedua kekuasaan dan kehormatan, dan pendidikan. Ketidakadilan gender dalam stratifikasi sosial. Nah, contohnya yaitu yang pertama, kesadaran dalam pekerjaan, pembayaran yang lebih rendah atau pekerjaan yang sama atau sebanding, bias promosi yang merugikan perempuan, dan ketidaksetaraan dalam perwakilan perempuan di tingkat manajemen adalah contoh ketidakadilan gender di tempat kerja. Untuk diakses pendidikan, yaitu diskriminasi terhadap perempuan dalam akses pendidikan atau pembatasan mereka untuk mengakses peluang pendidikan yang setara dengan lelaki. Ketidakadilan gender dalam hukum. Gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan dan budaya setempat. Nah, ketidakadilan gender merupakan bentuk pembedaan
perlakuan berdasarkan alasan gender. Nah, ketidakadilan gender bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Namun saat ini perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan dibanding laki-laki. Akibatnya terjadi pembatasan peran terhadap perempuan. Undang-undang tentang kesetaraan gender. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. 5 kategori ketidakadilan gender. Yang pertama, subordinasi. Yang kedua, stereotip. Yang ketiga, beban ganda. Yang keempat, kekerasan. Dan yang kelima, marginalisasi. Untuk materi yang ketujuh yaitu mengenai dinamika ketidakadilan gender dalam penegakan hukum dan faktor-faktor penyebabnya. Kesetaraan gender adalah keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan akses, partisipasi maupun mengkontrol untuk dapat mengambil keputusan dan memperoleh hak yang sama. Yang kedua, pembangunan hukum perspektif gender merupakan penanganan atau kendali terhadap sumber daya dalam kesempatan ekonomi, dalam kekuasaan, dan dalam hak bersuara politik. Keadilan gender ini terjadi dalam bentuk perbedaan dengan tingkatan yang berbeda-beda, perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan, atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat, tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan, tidak mengakibatkan diskriminasi ataupun ketidakadilan. Pembangunan aturan hukum perspektif keadilan gender di Indonesia didasarkan pada komponen-komponen, yaitu komponen jiwa bangsa, komponen struktur hukum, komponen sistem hukum, dan komponen budaya hukum, serta sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dengan tetap meratifikasi prinsip-prinsip HAM tentang hak asasi manusia dan Koven Internasional atau CEDAW, Kovenan mengenai prinsip kesetaraan dan keadilan gender terhadap perempuan selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baik, lanjut ke materi yang ke-8, perubahan sosial. Perubahan sosial secara umum adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Adapun pengertian perubahan sosial menurut McIver itu merupakan perubahan-perubahan sosial dalam interaksi sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Nah, faktor internal perubahan sosial. Yang pertama, perubahan penduduk. Setiap anggota masyarakat pasti mengalami proses sosial, diantaranya ada interaksi sosial dan sosialisasi. Yang kedua, penemuan baru. Penemuan baru menjadi suatu faktor dalam perubahan sosial jika hasil penemuan tersebut didaya gunakan manakala suatu pengetahuan baru dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi. Konflik dalam masyarakat. Adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat seperti perbedaan ciri fisik, perbandingan pendapat, status sosial. Konflik dapat terjadi antar individu. Faktor eksternal. Faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah dalam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Alam adalah penyedia bahan-bahan makanan dan pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Yang kedua, peperangan. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Teori tentang hukum dan perubahan sosial. Menurut Max Weber, perkembangan hukum material dan hukum acara mengikuti tahap tertentu, mulai dari bentuk sederhana sampai pada tahap termaju di mana hukum disusun secara sistematis. Ia menyatakan perubahan sosial hukum adalah sesuai dengan perubahannya terjadi pada sistem sosial masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan. Baik, selanjutnya materi yang ke-9 mengenai teori gerakan sosial atau critical legal studies. Pengertian gerakan sosial. Yang pertama, menurut Jürgen Habermas, mendefinisikan gerakan sosial sebagai hubungan defensif individu-individu untuk melindungi ruang lingkup publik dan privat. Macam-macam teori gerakan sosial. Yang pertama ada teori critical legal studies atau teori kajian hukum kritis. Nah, CLS ini merupakan sebuah pemikiran hukum yang menolak dan tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal, yakni teori-teori hukum yang mempunyai tradisi memisahkan hukum dan politik dan seolah-olah hukum netral dari proses politik. Yang kedua, esensi pemikiran CLS. CLS menolak anggapan bahwa hukum itu
terpisah dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana yang dikonsepkan oleh Hans Kelsen dengan teorinya The Pure Theory of Law atau teori hukum murni, yang mendapatkan hukum harus bebas dari anasir-anasir non-hukum seperti politik. Yang ketiga, aktualisasi CLS, penegakan hukum yang berjalan di atas kepentingan politik, bukan berada dalam koridor hukum dan keadilan, harus menjadi sasaran tembak CLS. Perlu dilakukan upaya korektif penegakan hukum yang terlanjur menyimpang untuk menjalankan misi ini. Nah, penegak hukum seperti hakim dan pengacara harus paham dengan CLS ini. Yang kedua, mengenai feminist legal theory. Kata feminis dalam beberapa kamus diartikan sebagai kata benda atau noun, berarti supporter atau pendukung. Nah, feminisme atau kata sifat adjektif yang berarti berhubungan dengan atau mendukung persamaan hak bagi perempuan. Sementara feminist legal theory dalam Oxford Dictionary of Law diartikan sebagai gerakan luas yang berusaha menunjukkan bagaimana teori hukum konvensional jauh dari buta gender mengabaikan posisi dan perspektif perempuan. Lanjut materi yang ke-10 mengenai aliran pemikiran tentang sosiologi hukum. Nah, jadi aliran pemikiran tentang sosiologi hukum ini ada berbagai faktor yang menyebabkan para ahli hukum kemudian menerjunkan diri ke dalam bidang filsafat hukum. Pertama, dapat dikemukakan sebab yaitu timbulnya kebimbangan akan kebenaran dan keadilan. Filsafat hukum terutama bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum sampai pada dasar-dasar filsafatnya. Hasil pemikiran para ahli filsafat hukum tersebut terhimpun di dalam berbagai mazhab atau aliran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mazhab formalitas. Yang kedua, mazhab sejarah dan kebudayaan. Yang ketiga, aliran utilitarianisme. Dan yang keempat, sociological jurisprudence. Yang kelima, realisme hukum. Nah, hasil pemikiran para sosiolog hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu menurut Emil Durkheim dan Max Weber. Ke materi yang selanjutnya, yaitu materi ke-11 mengenai aliran sociological jurisprudence dan aliran realisme hukum. Aliran sociological jurisprudence itu berbeda dengan sosiologi hukum. Dan rasio demikian, sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, sedangkan sociological jurisprudence itu merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum. Nah, konsepsi hukum aliran sociological jurisprudence. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam filsafat hukum terdiri dari atas beberapa aliran semantap yang mempengaruhi pembaruan hukum, seperti aliran hukum alam, aliran hukum positif, aliran utilitarian, dan aliran mazhab sejarah. Aliran yang terletak pada aliran hukum positif. Nah, konsepsi ini sebagai sarana pembaruan masyarakat menghasilkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Maka hukum yang ideal dalam pandangan konsepsi hukum ini adalah hukum yang ditetapkan oleh negara tetapi sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka hukum itu memiliki kepastian hukum karena ditetapkan oleh negara tetapi sekaligus mencerminkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Aliran realisme hukum. Realisme hukum adalah mengkaji hukum dalam konteks realitas, maka tidak terlepas kajian dan praktik hakim di pengadilan sebagai penegakan hukum atau law enforcement. Oleh karena itu, realisme hukum itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu realisme hukum Amerika yang menitik beratkan pada pengalaman-pengalaman praktis hakim dalam mengadili perkara, dan realisme hukum Skandinavia yang lebih menekankan pada perilaku manusia sebagai suatu kenyataan empiris. Ke-12 mengenai pokok materi. Yang pertama itu ada dasar pemikiran progresif, yang kedua hukum dan perubahan sosial, yang ketiga hukum progresif dalam perspektif hukum alam, dan yang keempat itu hukum progresif dalam teori hukum kritis. Langsung saja ke pokok materi yang pertama, yaitu dasar pemikiran hukum progresif. Pemikiran hukum progresif adalah pendekatan dalam pemahaman hukum yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia atau HAM, dan kemajuan sosial. Dasar pemikiran hukum progresif melibatkan pandangan bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kemajuan masyarakat. Nah, di antara lain yang pertama ada keadilan sosial, yang kedua responsif terhadap perubahan sosial, yang ketiga HAM, yang keempat
inklusivitas dan kesetaraan. Yang kelima, partisipasi publik. Yang keenam, tujuan kemasyarakatan. Dan yang ketujuh, pentingnya interpretasi hukum. Pokok materi yang kedua yaitu mengenai hukum dan perubahan sosial. Hukum dan perubahan sosial memiliki hubungan yang kompleks. Hukum seringkali merupakan refleksi dan nilai-nilai norma dan struktur sosial pada suatu waktu tertentu. Yang ketiga, hukum progresif dalam perspektif hukum alam. Pemikiran hukum progresif dalam perspektif hukum alam menarik untuk dijelaskan. Ya. Hukum alam adalah pandangan bahwa terdapat prinsip-prinsip moral atau keadilan yang bersifat intrinsik, tidak tergantung pada kebijakan manusia atau peraturan positif. Nah, dalam konteks hukum progresif terdapat beberapa titik yang dapat dijelaskan dari perspektif hukum alam. Yang pertama, keadilan sebagai landasan. Yang kedua, hukum sebagai alat untuk keadilan sosial. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, responsif terhadap perubahan sosial. Nah, yang pokok materi yang terakhir yaitu mengenai hukum progresif dalam teori hukum kritis. Dalam teori hukum kritis, pemikiran hukum progresif mengakui bahwa hukum tidak bersifat netral atau bebas dinilai, melainkan mencerminkan kepentingan dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Nah, beberapa konsep kunci dari hukum progresif dalam teori hukum kritis melibatkan pemahaman yang kritis terhadap kebijakan hukum dan institusi hukum. Yang pertama, kritis terhadap struktur kekuasaan. Yang kedua, pemberdayaan kelompok marginal. Yang ketiga, interpretasi kritis terhadap hukum. Yang keempat, partisipasi aktif dalam perubahan sosial. Dan yang kelima yaitu kritis terhadap ideologi hukum. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-13 mengenai kerentanan perempuan dalam hukum. Kerentanan perempuan dalam hukum mencakup berbagai aspek yang mencerminkan ketidaksetaraan atau diskriminasi dan tantangan khusus yang dihadapi oleh perempuan di berbagai konteks hukum dan sosial. Nah, contohnya kekerasan berbasis gender, diskriminasi dalam pekerjaan, hak reproduksi, penghapusan hukuman mati, kewarganegaraan dan hak kewarganegaraan, hukum keluarga yang diskriminatif, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, landasan hukum berkeadilan gender. Di antara lain itu yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua UU Nomor 7 Tahun 84 tentang pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga yaitu mengenai metode hukum feminis. Metode hukum feminis di Indonesia melibatkan pendekatan kritis terhadap hukum dengan fokus pada aspek-aspek gender dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau menganalisis dan mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi gender dalam sistem hukum. Berikut adalah beberapa metode hukum feminis yang dapat diterapkan di Indonesia. Yang pertama, analisis hukum dan kritik gender. Yang kedua, studi kasus dan pemetaan gender. Yang ketiga, partisipasi aktif dalam proses hukum. Dan yang keempat, advokasi untuk reformasi hukum. Yang kelima, pendidikan dan kesetaraan masyarakat. Yang keenam, kritik terhadap hukum dan kebijakan diskriminatif. Yang ketujuh, jaringan dan kolaborasi. Dan yang keempat, penelitian dengan pendekatan feminisme. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.